Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam familiar yang dirahmati Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sesungguhnya menjelang hari kiamat nanti, Isa akan turun kembali ke bumi. Istilah ini dalam versi Kristen disebut dengan the second coming, atau kedatangan untuk kedua kalinya. Lalu, apa misi atau tujuan Nabi Isa turun ke bumi untuk kedua kalinya? Temukan jawabannya hanya di video ini dan tonton sampai akhir, tentunya hanya di channel Islam Familiar. Turunnya Nabi Isa ke bumi telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza shirathum mustaqim. Dan sungguh dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Kedatangannya bukan untuk membawa ajaran dan keyakinan yang baru, apalagi membenarkan agama Kristen dan Katolik, melainkan mengajak umat manusia untuk mengikuti ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak hanya itu, kedatangan Isa juga akan membersihkan aliran-aliran dan akidah yang sesat dan menyesatkan serta menghancurkan tiang-tiang salib yang selama ini menjadi alat sesembahan orang-orang Nasrani, yaitu Kristen dan Katolik. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan terjadi kiamat sehingga turun kepada kalian Ibnu Maryam sebagai hakim yang adil. Ia akan mematahkan salib, membunuh babi, menghentikan jizyah, dan melimpahkan harta sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerima pemberian harta. Hadis riwayat Bukhari nomor 2296. Lantas, apakah turunnya Nabi Isa ke bumi hanya untuk menghancurkan salib dan menegaskan bahwa Nabi Isa hanyalah utusan? Hal pertama yang akan dilakukan Nabi Isa setelah turun dari langit adalah menunaikan sholat. Beliau akan menjadi makmum dalam sholat yang dipimpin oleh Imam Mahdi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekelompok dari umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat, sehingga turunlah Isa bin Maryam. Maka berkatalah pemimpin mereka, yaitu Al-Mahdi, kemarilah dan imamilah sholat kami. Ia menjawab, tidak. Sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagai pemimpin terhadap yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini, yaitu umat Islam. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Peristiwa kedatangan Isa ini sebelumnya akan didahului oleh kondisi dunia yang dipenuhi dengan kezaliman, kesengsaraan, dan peperangan besar yang melibatkan seluruh penduduk dunia. Pada saat itu, seorang pemimpin Muslim, yaitu Al-Mahdi, akan berhadapan dengan Dajjal yang telah menyebarkan fitnah di kalangan umat Islam. Maka saat itulah Isa putra Maryam akan turun ke bumi dan menumpas semua itu dan membunuh Dajjal, membersihkan segala penyimpangan agama dan menyelamatkan manusia dari fitnah Dajjal. Dajjal ini mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan,
maka Isa akan bekerja sama dengan Imam Mahdi untuk memberantas Dajjal dan semua musuh-musuh Allah. Selain itu, Isa juga akan menyelamatkan manusia dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani disebutkan, fitnah dan kejahatan Ya'juj Ma'juj ini sangat besar. Tiada seorang pun yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka sangat banyak sehingga kaum muslimin terpaksa harus menyalakan api selama kurang lebih 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan dan panah-panah Ya'juj Ma'juj. Untuk mengatasi masalah ini, kaum muslimin terpaksa harus bertahan di Bukit Tursina selama beberapa waktu. Hingga akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah agar mengirimkan bantuan, dan doa itu pun dikabulkan. Saat itulah Ya'juj dan Ma'juj berhasil diatasi. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi dari An-Nawas bin Sam'an. Setelah berhasil mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj, Isa pun kemudian wafat. Menurut sejumlah riwayat, saat diturunkan hingga wafatnya kelak, itu terjadi selama 40 tahun. Dan kehadiran Nabi Isa ini merupakan salah satu tanda-tanda terjadinya kiamat kubra atau kiamat besar. Wallahu a'lam bishawab.